Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam ini kita sudah memasuki malam kedua di bulan Ramadan. Maka patutnya kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah karena kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana seluruh kaum muslimin dunia sangat merindukan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan ini sudah jauh-jauh hari, bahkan 2 bulan sebelumnya ketika salafus saleh bertemu dengan bulan Rajab, mereka sudah senantiasa untuk mengucapkan dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, kita sekarang sudah di bulan Ramadan. Kita mungkin sudah berkali, mungkin kalau dihitung sejak balik hingga kesekian kalinya, mungkin ini Ramadan ke-10 tahun atau ke-15 tahun atau bahkan boleh jadi ke-5 tahun untuk anak-anak sekalian yang telah mencapai usia balik. Kalau kita mau merenungi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, betapa bulan Ramadan ini bulan di mana dilipat gandakannya pahala. Disebutkan oleh ulama bahwa di sana ada yang disebut dengan inna asbab mudha'afatil ujur. Di antara sebab dilipat gandakannya pahala, pertama adalah syaraful makan. Syaraful makan adalah tempat yang sangat mulia. Contoh adalah di Mekah. Di Mekah ini kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya adalah 100.000 lebih baik dibanding sholat di masjid yang lain. Pun demikian di Madinah Al-Munawwarah memiliki keutamaan syaraful makan. Sama seperti Makkah. Sholat di masjid Nabi adalah pahalanya 1000 lebih baik dibanding sholat di masjid lainnya. Yang kedua oleh para ulama disebutkan adalah syaraful amil. Mereka adalah orang yang melaksanakan kemuliaannya sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas mereka hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi ada satu yang disebutkan oleh ulama, yaitu syarafuz zaman, yaitu adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan inilah dilipat gandakannya pahala-pahala kita di setiap seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, baik itu puasanya, baik itu sholat fardhu, pasti jangan sampai terlambat, jangan sampai tertinggal. Sholat sunnahnya, tarawihnya dan lain sebagainya. Ini harus kita sadari betul, jangan sampai kemudian sudahlah jauh-jauh hari kita merindukan bulan Ramadan, pas ketemu bulan Ramadan, malah hare-hare muncul orang sunnah mah. Artinya mari kita memaksimalkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam melaksanakan ibadah, utamanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian dimuliakan oleh Allah, ingin saya sampaikan hadis Nabi
yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini bahwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada umatnya bahwa ketika seseorang yang kemudian melaksanakan puasa itu ada dua yang harus dipikirkan. Pertama adalah diksi keimanan, yaitu adalah keimanan. Karena mengapa? Karena pondasi ibadah yang kita lakukan berdasarkan di atas keimanan. Keimanan yaitu i'tiqad, tumbuh lahir dari keyakinan kita, kemudian tasdiqan, lalu diijawantahkan dengan apa? Bil a'malil jawarih, dengan seluruh anggota tubuh kita. Dengan demikian bahwa agar apa? Agar puasa yang kita lakukan ini bukan sekedar punten, tuturut muning cek orang sunama, atau ikut-ikutan, atau guyub. Pokoknya mah ngikut yang lain puasa, ngikut puasa. Tapi tidak dijaga itu lisan, tidak dijaga itu pandangan, tidak dijaga itu pendengaran. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti betapa banyak mereka orang yang berpuasa ini hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Bahwa berpuasa itu harus lebih daripada itu. Jangan sampai kemudian kita sudah oke, tidak makan, tidak minum. Pas di pojokan nyebut keburukan saudara-saudaranya. Belum gibah, belum fitnah, belum bohong, dan lain sebagainya. Yang itu tidak serta-merta tidak disadari oleh sebagian saudara kita bahwa bagian dari menahan hal-hal yang buruk wajib dilakukan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua apa? Ihtisaban. Penuh pengharapan kepada Allah, berharap agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dalam hadis qudsi disebutkan bahwa puasa seseorang hamba itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas ganjaran-ganjaran pahala tersebut kepada mereka yang melakukan puasa. Bahwa dalam berpuasa ini, ibu bapak sekalian, ini benar-benar diperlukan kejujuran dalam diri pribadi kita. Kenapa demikian? Beda dengan sholat. Kalau sholat sudah jelas waktunya. Sholat subuh, sholat asar, sholat zuhur, dan lain sebagainya. Ketika orang ke masjid, oh dia lagi sedang sholat. Tapi ketika kita di hadapan orang, kamu puasa? Iya, saya puasa. Dengan wajah yang memelas, dengan wajah yang dibuat-buat kayak sedang menahan lapar dan sebagainya. Tetapi dibalik setelah kita tidak bertemu dengan orang tersebut, kembali lagi ke perbuatan semula. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka di bulan Ramadan ini mari kita jangan sampai menyia-nyiakan, apatah lagi ibadah puasa yang datangnya 1 tahun dalam sekali, dalam sebulan itu saja, bulan Ramadan. Maka inilah yang kemudian betapa pentingnya bagi kita agar apa? Agar jangan sampai kemudian melaksanakan ibadah puasa sekedar menggugurkan kewajiban. Sekedar berpuasa, udah nunggu dari azan subuh sampai maghrib, habis itu kembali lagi ke semula. Maka dalam redaksi yang lain disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban. Sama redaksinya dengan awal, hanya beda satu redaksi, yaitu qama. Yang pertama adalah soma, yang kedua adalah qama.
Qiyam oleh sebagian para ulama disebutkan qiyam, yang kemudian mendirikan di malam harinya, tetapi fadilahnya sama dengan mereka yang melaksanakan puasa. Agar apa? Agar ini menginsafi bagi kita sekalian dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyam Ramadan. Agar apa? Agar jangan sampai kemudian kita berpuasa benar-benar sungguh-sungguh, pas ketika sudah azan maghrib berkumandang kembali melakukan dosa, karena itu tidak boleh dilakukan, menjauhkan dari membatalkan puasa. Ini yang perlu kita perbaiki cara mindset kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jadikanlah bulan Ramadan adalah bulan meleburkan dosa-dosa kita. Kita sudah sekian tahun, ada yang sudah berusia 30, 35, bahkan 40 dan ke atas, yang Allah berikan karunia umur panjang buat kita. Maka boleh jadi ada bekal yang sampai saat ini mungkin belum banyak, malah lebih banyak dosa-dosa termasuk kami sendiri. Maka mari kita sama-sama, kami secara pribadi menasihati diri sendiri, juga untuk kita semuanya, agar jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, dan mari kita memaksimalkan di dalamnya untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita kerjakan, dengan ibadah-ibadah lainnya, Allah catatkan kita sebagai hambanya, yaitu orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka di bulan ini menjadikan kita tarbiyah, pendidikan bagi kita, mendidik anak-anak kita, mengenalkan puasa, mengenalkan ibadah sholat berjamaah, sekalipun mereka mungkin anak-anak belum pada masa usia balik, tapi kita kenalkan kepada mereka ajaran puasa yang ini datangnya dari Islam, sehingga jangan sampai kemudian anak-anak malah tidak diajarkan. Ajarkanlah mereka walaupun dalam hitungan sekian jam, tetapi setidaknya adalah ini bagian dari upaya kita, ikhtiar kita, menjadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, sebagaimana yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, ketika seseorang wafat maka hanya tertinggal 3 amalan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, dan di antara yang kedua adalah doa anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan dari ikhtiar kita mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh-soleh adalah bagian dari ikhtiar kita, membekali diri kita, membekali keluarga kita, agar mereka semua dan kita terlindungi dan dijauhkan dari api neraka. Dan pada saat ketika kita sudah wafat nanti, maka akan ada anak-anak kita yang dari merekalah kelak akan mendoakan untuk kita dengan doa-doa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan memanjangkan usia kita senantiasa tiada lain adalah untuk mengharapkan ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, yang salah datang dari pribadi ini, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.